Halo anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita ya, matematika tentang penjumlahan pecahan, yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan yang bagian 3 dari buku matematika kelas 5 halaman 5 ya. Silahkan diperhatikan baik-baik agar apa yang anak-anak saksikan di dalam video ini dapat membantu anak-anak untuk menyelesaikan soal-soal tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ya, syaratnya anak-anak harus paham dengan apa bilangan pecahan itu dan bagaimana cara mengubahnya. Ya, anak-anak bisa simak di video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, penjumlahan berbagai bentuk pecahan, caranya bagaimana? Ya, yang pertama, tentukan hasilnya akan dibuat ke dalam bentuk pecahan apa? Pecahan biasa yang paling sederhana, pecahan desimal, atau bentuk persen. Nah, jadi anak-anak harus tentukan dulu. Yang kedua, ubah semua bentuk pecahan sesuai dengan bentuk bilangan dari hasil hitungan yang sudah ditentukan. Kalau akan dibuat pecahan paling sederhana, maka anak-anak buat ke dalam pecahan biasa ya. Kalau akan dibuat ke pecahan desimal, semuanya harus dibuat ke pecahan desimal. Atau kalau akan dibuat ke bentuk persen, semua bilangan harus diubah dulu ke dalam bentuk persen. Untuk yang ketiga, lakukan penjumlahan dengan cara yang sesuai dengan bentuk bilangannya. Jadi anak-anak lakukan penjumlahannya kalau sudah disamakan semua bilangannya. Yang keempat, jika hasilnya bentuk bilangan pecahan biasa, maka harus disederhanakan menjadi pecahan campuran atau pecahan biasa yang paling sederhana. Begitu ya. Berikutnya, nah ini contoh. Contoh dari penjumlahan bilangan persen dengan pecahan biasa. 25% ditambah 1/2 sama dengan PT. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, ubahlah semua pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Nah, anak-anak mau buat bentuk yang apa? Misalnya dalam bentuk pecahan biasa dulu ya. Maka semuanya harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ubah menjadi pecahan. Nah, ini dia. 25% ditambah 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/2 ya. Mengapa bisa menjadi 1/4 di sini? Karena 25% diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 1/4. Gitu. Selanjutnya bagaimana? 1/4 ditambah 1/2 ya. 1/2 ini harus diubah dulu ke dalam bentuk apa? Pecahan biasa, tetapi harus menyamakan penyebutnya. Nah, nggak boleh langsung ditambah ya, 1 tambah 1, 4 tambah 2, nggak boleh. Nah, caranya sudah anak-anak pelajari. Maka didapat ya, 1/2 itu menjadi 2/4. Ya, selanjutnya kita tambahkan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, inilah hasil dari penjumlahan 25% ditambah 1/2. Jangan lupa dibuat jadinya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ini jadi adalah sebuah kesimpulan. Jadi kalau anak-anak mengerjakan soal matematika seperti ini ya, bawahnya harus ditutup dengan jadi. Selanjutnya bagaimana kalau diubah ke dalam bentuk persen semua? Nah, ini dia ya. 25% ditambah 1/2 sama dengan 25%, tetap ditulis. 1/2 ini berapa persen? Nah, diubah ke dalam persen menjadi 50%. Ya, cara mengubahnya di kertas mencari kalau anak-anak mau mencarinya ya. Langsung hasilnya diletakkan di sini, 50%. Ya. Kalau sudah sama bilangan ini, maka tinggal jumlahkan saja. 25% ditambah 50%. Nah, hasilnya 75%. Maka dibuat jadinya anak-anak ya. Jadi 25% ditambah 1/2
2 sama dengan 75%. Oke ya. Berikut, tentukan hasilnya dalam bentuk bilangan pecahan yang paling sederhana. Ya, ini ada 4/3/5 ditambah 1,5. Ya, bentuk pecahan yang paling sederhana. Berarti diubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu ya anak-anak ya. Maka ini 4-nya dari bilangan bulat dan pecahan ini bilangan campuran ya, ini kita pisahkan. Kemudian yang bilangan pecahannya kita tambahkan ya dengan bilangan pecahan. Nah, 15/10 ini dapat dari mana? Dapat dari, nah ini ya, 1,5 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya, seperti itu. Kemudian, nah kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan bentuk pecahannya. Kita samakan dulu penyebutnya ya dengan cara mencari KPK-nya. Ya, KPK dari 5 dan 10 yaitu 10 ya, kita pakai di bawahnya. 4 kita tulis di bawah. Kemudian 6 ini dapat dari mana? 10 dibagi 5 adalah 2. 2 dikali 3 6 ya. Kalau ini tetap ya 15. 10 dibagi 10 1. 1 dikali 15 tetap 15. Kalau sudah sama penyebutnya tinggal jumlahkan saja. 15 ditambah 6 atau 6 ditambah 15. Hasilnya 21/10. Jangan lupa per 10. Nah, 4-nya diturunkan. Jangan ketinggalan ya 4-nya. Harus ngikut terus ya. Nah, kalau udah seperti ini maka buat di bawahnya lagi. 4-nya ditulis lagi. 21/10 karena pembilang lebih besar daripada penyebut dibuat pecahan campuran. Bagaimana? 2 ya kan? 2 ini dapat dari mana? 21 dibagi 10 dapatnya 2, sisanya 1 ya, per 10. Nah, kalau sudah seperti ini bilangan bulatnya ditambahkan saja deh. 4 tambah 2 6. Jadi dapat 1/10. Begitu ya. Nah, kalau udah dapat seperti ini ya, ini udah paling sederhana nih anak-anak ya. Kemudian dibuat jadinya. Jadi 4/3/5 ditambah 1,5 sama dengan 6 1/10. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tentukan hasil dalam bentuk persen. Nah, jadi semuanya harus kita ubah dalam bentuk persen. 2,35 diubah dalam bentuk persen adalah 235%. Ditambah 35%, tinggal jumlahkan saja ya. Nah, 235 ditambah 35 hasilnya 270 ya, persennya diikutkan. Jadi 2,35 ditambah 35% hasilnya 270% ya. Nah, ini contoh soal tentukan hasilnya dalam bentuk pecahan yang paling sederhana ya, pecahan lagi yang paling sederhana ya. Di sini adalah persen dengan bentuk pecahan campuran. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ya, anak-anak harus ubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua ya. Nah, seperti ini boleh juga nih. Ini tidak dipisah ya, tidak dipisah. Tulis dulu ya. 1/3/4 tulis di sini, kemudian 10% dijadikan 10/100 ya. 1/3/4 dibuat pecahan biasa, kalikan saja. 4 kali 1 ya ditambah 3 ya, jadi 7/4. Nah, di sini terbentuklah bilangan ya, 7/4 ditambah 10/100 ya. Nah, kalau sudah seperti ini samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya dari 4 dan 100 yaitu 100 ya. Nah, tulis saja 100 di sini. Dan di sini 100 juga. Nah, 175 dapat dari mana? 175/100 ya ditambah 10/100. Dapat dari mana 175 ini? 175 ini didapat dari ya 100 dibagi 4, 25 dikali
7, hasilnya 175. Nah, begitu ya. Ulang, 100 dibagi 4 dapatnya 25, 25 dikali 7, 175 ya, ditambah 10 per 100 ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini sama penyebutnya, maka tinggal dijumlahkan saja. 175 ditambah 10, 185. Jangan lupa per 100-nya ya. Nah, dari ini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka 185 dibagi 100 dapatnya 1. Ya, sisanya 85. 85 dibagi 100. Nah, ada tidak 85 dan 100 ini FBB-nya? Kalau ada, kita bagi dengan FBB-nya. Ternyata ada ya. Berapa? Ya, 5. 85 dibagi 5 17, 100 bagi 5 20. Maka didapatlah 1 17 per 20. Begitu ya. Jadi, nah, 1 3/4 ditambah 10% sama dengan 1 17 per 20. Ya, itu jadinya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, kita akan mencoba latihan soal untuk melihat kemampuan anak-anak. Sudah paham belum dengan penjelasan Bapak tadi ya. Anak-anak kelas 5 yang hebat, untuk mengasah kemampuanmu, silahkan kerjakan soal di bawah ini menggunakan cara yang benar dan sesuai perintah yang ada. Ya. Nomor 1, tentukan hasilnya dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Ya. Jadi anak-anak kerjakan ini dan hasilnya adalah pecahan yang paling sederhana. Kalau dia bentuk pecahan campuran, buat pecahan campuran yang paling sederhana. Kalau dia pecahan biasa, buat pecahan biasa yang paling sederhana. Sedangkan yang nomor 2, tentukan hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Nah, ingat ya pecahan desimal yang seperti apa. Nanti hasilnya adalah pecahan desimal. Sedangkan yang ketiga, tentukan hasilnya dalam bentuk persen. Ya, anak-anak pasti ingat nih nanti ya. Kalau istilahnya lupa, boleh diputar ulang videonya. Ya. Ya anak-anak, kalau sudah selesai, nanti hasilnya dikirim ke Pak Hardi berupa foto. Ya. Terima kasih. Atas perhatian pada hari ini.